Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum, baik hadirin Jamaah Masjid Umar bin Khattab, para peserta daurah i'tikaf, juga para pendengar Radio Raja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, juga pemirsa TV Raja Bandung melalui streaming TV Raja Bandung. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk membahas hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat berasal dari kata zaka yang artinya bersih atau suci, dan makna zakat adalah tutahhiru syai'il ladzi ukhrijat anhu, yaitu membersihkan sesuatu yang harus dikeluarkan. Dalam lisan Arab disebutkan sumiyat zakah li'annaha tuzakki ay tutahhiru syai' alladhi ukhrijat anhu, tutahhiru wa tumannihi wa taziduh. Disebut zakat karena dia bisa mensucikan, artinya mensucikan sesuatu dengan cara dikeluarkan sesuatu yang mengotorinya, membersihkan, mengembangkan dan menambahnya. Ini disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Adapun fitri artinya berbuka setelah saum, baik berbuka ketika maghrib atau berbuka setelah berlalunya Ramadan. Maka hari raya berbuka setelah Ramadan disebut Idul Fitri. Sehingga makna zakat fitri adalah idhafatus syai' ila sababihi. Zakat fitri adalah mengidhafatkan sesuatu kepada sebabnya. Mengidhafatkan artinya menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Sehingga makna zakat fitri adalah al-zakatul lati sababuha al-fitr. Zakat fitri adalah zakat yang penyebabnya adalah al-fitr. Wal muradu bil fitr min syahri Ramadan al-mubarak. Yang dimaksud fitr adalah berbuka setelah berlalunya bulan Ramadan yang penuh mulia, yang penuh kemuliaan dan penuh barakah. Fa innallaha aujaba 'alal muslimina 'inda tamami syahr shadaqatan yukhrijunaha an kulli fardin min afradihim wa yatasaddaquna biha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas seluruh kaum muslimin setelah sempurna satu bulan Ramadan untuk mengeluarkan sedekah dari setiap individu kaum muslimin, lalu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitri ini zakat badan, bukan zakat harta. Makanya zakat fitri diwajibkan bagi semua manusia, baik yang kaya atau juga yang miskin, yang memiliki bahan makanan pokok pada waktu akhir Ramadan. Juga diwajibkan baik bagi orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, anak-anak kecil termasuk yang masih bayi ataupun orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, karena zakat ini merupakan kewajiban atas badan manusia. Hukum zakat fitrah ini adalah fardu ain, didalili oleh ayat dan juga banyak hadis.
Adapun dalil dari ayat adalah surah Al-A'la 14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang yang tazakka. Makna tazakka adalah akhraja shadaqatal fitr, orang yang mengeluarkan sedekah fitri atau zakat fitri. Fasalla yakni shalla salatal id, lalu dia salat, maksudnya salat id, idul fitri. Fafil ayah dalilun ala masyru'iyati sedekatil fitri, dan di dalam ayat ini terkandung dalil tentang disyariatkannya sedekah fitri. Adapun hadis, banyak hadis di dalam kitab-kitab sahih tentang hal ini. Di antaranya hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri 'ala dzakari wal untha wal hurri wal 'abdi was shaghiri wal kabir." Rasulullah SAW mewajibkan sedekah fitri baik bagi laki-laki ataupun perempuan, orang merdeka ataupun hamba sahaya, anak kecil ataupun orang dewasa. Maka dikatakan faradha Rasulullah, menunjukkan wajibnya sedekah fitri dan bukan sekadar sunnah. Sedekah fitri atau zakat fitrah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok sebesar 1 sok. Jadi kalau satu keluarga berempat, dia memiliki beras untuk makan berempat di hari itu, dan ada kelebihannya 1 sok. 1 sok adalah seukuran 4 sampai 5 mud. 1 mud itu apabila 2 tangan kita disatukan lalu dicidukkan ke bahan makanan pokok, itu 1 mud. 4 atau 5 mud adalah 1 sok, yang apabila itu dilakukan terhadap gandum yang ringan lalu ditimbang, maka timbangannya sebanding dengan lebih dari 2,5 kilogram. Tapi apabila itu berupa beras yang berat jenisnya lebih besar daripada gandum, berat mana gandum dengan beras? Berat beras. Maka hitungan beras sebanding dengan 3 kilogram beras, itu 1 sok. Jadi dia memiliki, satu keluarga berempat tadi memiliki beras untuk makan berempat dan ada lebihnya sekitar 3 kilo. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari yang 3 kilo tadi. Jadi itu terkena walaupun dia pada hakikatnya kesehariannya adalah orang yang miskin. Adapun kalau umpamanya dia tidak memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok dia di hari itu, maka dia boleh melakukan sesuai dengan kadar kemampuannya, sekalipun tidak mencapai 1 sok. Kelebihannya umpamanya hanya 1 kilogram beras, maka dibolehkan menunaikan hanya dengan 1 kilogram beras, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Mampunya 1 kilo, enggak apa-apa 1 kilo. Wala yamna'u haddainu illa bitolabihi, dan kewajiban zakat fitrah ini tidak terhalang oleh karena punya hutang.
kecuali orang yang memberikan hutang itu menuntut untuk dibayar saat itu. Jadi walaupun orang punya banyak hutang, maka itu tidak menghalangi dia untuk menunaikan zakat fitrah kalau dia memiliki kelebihan beras pada hari itu. Wajib dia mengeluarkannya walaupun memiliki hutang, kecuali orang yang memberikan hutangnya itu menuntut agar dibayar saat itu, maka dibayarkan dengan beras dan dia tidak memiliki apa-apa. Maka kalau itu terjadi, maka bebaslah dia dari kewajiban zakat fitrah. Atau orang yang memang di hari itu tidak memiliki kelebihan beras kecuali untuk kebutuhan dia dan keluarganya, itu pun pas-pasan. Umpamanya sekeluarga dia untuk hari itu perlu 1 kilogram beras untuk makan berempat. 1 kilo itu sebenarnya cukup untuk berlima negara rembul hungkul. 1 kilogram beras cukup untuk berlima. Tapi dia cuma punya 1 itu. Kalau itu diberikan mereka tidak bisa makan. Maka orang itu tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena tidak memiliki kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Fayukhriju an nafsihi wa an muslimin yamunuhu walau syahra Ramadan. Dia harus mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk setiap muslim yang berada di bawah tanggungannya, sekalipun umpamanya di bulan Ramadan. Umpamanya dia memiliki tanggungan istrinya dan anaknya, atau kadang ayah ibunya, atau mertuanya, atau adiknya, atau kakaknya, yang semuanya di bawah tanggungan dia. Maka dia harus mengeluarkan untuk semua orang yang berada di bawah tanggungannya. Adapun pembantu sebenarnya bukanlah tanggungan dia. Karena apa? Karena pembantu sifatnya bekerja dan memiliki gaji, memiliki penghasilan yang tetap, yang pasti penghasilannya melebihi dari harga beras yang harus dia keluarkan untuk zakat fitrah. Maka biarkan pembantu membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dari uangnya sendiri. Dia berikan beras sekitar 3 kilogram, paling sekitar 30.000, 40.000. Karena dia memiliki kemampuan untuk itu, biar dia menunaikan zakat dari hartanya agar dia memperoleh pahala dari zakat fitrah yang dikeluarkannya. Itu yang terafdol atau terbaik. Adapun kalau dia ditanggung oleh majikannya, maka itu pun tidak apa-apa, hanya mafdul. Mafdul itu lawan dari afdol. Kalau afdol lebih utama, kalau mafdul kurang utama. Karena apa? Pertama, tidak ada nilai pengorbanan pada diri si pembantu, ya. Tidak ada rasa lebar, kata orang Sunda mah. Kedua, tidak ada harta yang dikeluarkan dari dirinya untuk melakukan kewajiban dirinya. Tapi majikannya bersedekah kepada pembantunya, hasil dari sedekah majikannya oleh pembantunya dikeluarkan sebagai zakat. Maka zakatnya sah sekalipun mafdul bagi si pembantu tersebut. Fa in ajaza 'anil ba'd bada'a bi nafsihi wa imra'atihi wa ummihi wa abihi wa waladihi wa aqrabu min mirathihi. Kalau seseorang tidak mampu membayarkan zakat fitrah untuk semua keluarganya, hendaklah dia memulai mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kalau ada kelebihan untuk istrinya, lalu untuk anaknya, lalu untuk orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis
Ja'a rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, indi dirham. Qal anfiqhu ala nafsik. Qal indi akhar. Qal anfiqhu ala zawjatik. Qal indi akhar. Qal anfiqhu ala waladik. Qal indi akhar. Qal anfiqhu ala walidaik. Kata laki-laki yang datang kepada Nabi SAW itu berkata, wahai Rasulullah, saya punya beberapa dirham. Kata Nabi SAW, infakkan dia atas nama diri kamu sendiri. Lalu dia mengatakan, saya masih punya dirham yang lain, masih cukup, masih ada sisa. Kata Nabi SAW, infakkan dia atas nama istrimu. Saya masih punya kelebihan. Infakkan di atas nama anakmu. Saya masih punya kelebihan. Infakkan dia atas nama kedua orang tuamu. Itu urutannya. Diri sendiri, lalu istri, lalu anak, lalu orang tua. Jadi kalau seseorang umpamanya 5 orang anggota keluarganya, dia 1 istrinya dan 3 anaknya. Kemudian dia cuma memiliki 5 kilogram beras. Maka ambil 1 kilogram untuk makan dia sekeluarga. 1 kilo itu cukup untuk 5 orang. Dari mana saya tahu? Dari tukang masak. Lapar. Jadi bagaimana cara tukang masak mengira-ngira berapa besar, berapa banyak beras yang harus dibeli untuk memberi makan peserta daurah yang 200 orang? Dia bilang 1 kilo itu 5 orang. Magarmul ya teh, warai. Jadi kalau 200 orang bagi aja 5, 40 kilogram sehari sekali makan. Kalau umpah dengan sahur berarti 80 kg sehari itu untuk 200. Kalau 200 orang. Kalau lebih ya lebih. Kalau kurang ya kurang. Nah seperti itu. Jadi anggap saja 5 orang anggota keluarga itu butuh 1 kg beras untuk makan hari itu. Berarti kelebihannya ada 4 kilo. Ambil 3 kilo sebagai zakat fitrah bagi kepala keluarga. Dan yang 1 kilo sebagai sedekah semampunya atas nama istrinya. Adapun 3 anaknya lepas dari kewajiban karena tidak mampunya dia untuk menunaikan atas nama 3 anaknya tadi. Oleh karena itulah maka dibolehkan bagi seseorang untuk menunaikan zakat fitrah sesuai kemampuannya. Kalau anggota keluarganya 5 orang tapi cuma cukup untuk 1 orang, lakukan atas nama kepala rumah tangganya. Kalau masih ada kelebihan, atas nama istrinya, terus anaknya, dan seterusnya. Wa yustahabu anil janin, disunnahkan untuk memberikan zakat fitrah atas nama janin. Janin itu bayi yang masih dikandung dan sudah memiliki ruh. Berarti usia kandungannya sudah lebih dari 4 tahun. 4 bulan. Sudah lebih dari 4 bulan. Sudah ditiupkan ruh. Sudah menjadi manusia. Makanya berbeda hukumnya seorang wanita yang hamil keguguran antara usia kandungan di bawah 4 bulan dengan di atas 4 bulan. Kalau di atas 4 bulan sama dengan nifas, sama dengan melahirkan. Anaknya diberi nama dan dikuburkan. Dan dia sudah menjadi orang dan dianggap anaknya yang mati dan kelak akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka di akhirat kelak. Kalau kegugurannya melebihi usia 4 bulan kandungan. Dan
dia dianggap nifas, tidak boleh sholat, tidak boleh saum kalau itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi apabila kandungan yang keguguran itu di bawah 4 bulan, belum ditiupkan ruh, belum uyak kata orang Sunda. Uyak artinya apa? Bergerak, belum ditiupkan ruh, maka dia tidak dianggap melahirkan. Dia tidak dianggap nifas, dan darah yang keluar dianggap darah istihadah. Dia dianggap wanita suci, wajib tetap sholat dan wajib saum kalau itu terjadi di bulan Ramadan. Dan tidak ada hukum disunnahkannya untuk dikeluarkan zakat fitrah atas nama bayi yang masih dikandung di bawah 4 bulan. Adapun sudah di atas 4 bulan fayustahabbu, maka itu disunnahkan, tapi tidaklah diwajibkan. Dan ini pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah, anna Utsman radhiyallahu an kana yu'ti shadaqatal fitr 'alal hubla. Adalah Utsman bin Affan, dia mengeluarkan zakat fitrah atas nama bayi yang sedang dikandung. Karena Utsman seorang khalifah, ketetapannya dianggap sebagai sunnah khalifah yang rasyidin, dan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya untuk diikuti, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikuti oleh kalian atau peganglah teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Jadi karena ini ketetapan atas ijtihad Utsman bin Affan yang menjadi khalifah, maka mengikutinya adalah perkara yang diperintahkan oleh hadis Nabi SAW, sunnah, tapi tidaklah wajib. Wala tajibu linashiz, dan tidaklah wajib zakat ini dikeluarkan atas istrinya yang nusuz. Kalau ada seorang istri durhaka kepada suaminya, kabur dari rumah tanpa bilang, tiba-tiba ngereles weduka ka mana tah, belik meureunang, cuma minta dibeli akan cincin 2 gram oleh suaminya, nggak diturut, kabur. Nusuz itu wanita seperti itu, wanita yang durhaka. Maka tidak wajib seorang suami membayarkan zakat fitrah atas nama istrinya yang nusuz. Sehingga dalam kitab Zadul Mustaqni Syarah Mumti disebutkan wala tajibu linasiz, tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri yang nusuz. Disebutkan wala tajibu zakatul fitri ala zauji ala imra'atin nasiz li'anna nasiza laisa laha nafaqah madamat nasizan. Tidaklah wajib seorang suami mengeluarkan zakat fitrah atas nama istrinya yang nusuz, karena wanita yang nusuz tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepadanya selama dia dalam kenusuzannya. Atau dia tidak kabur, ada di rumah tapi durhaka, memusuhi suaminya, tidak menegur, tidak menyapa, mendiamkannya. Walaupun umpama itu karena kesalahan suami, tapi si istri bukanlah hakim. Seorang istri bukan hakim atas suaminya yang berhak menghukum kesalahan suaminya dengan cara dibaeudan umpamanya. Dibaeudan itu apa? Dibaeudin, dicuekin, nggak ditanya, dia nggak ditegur, ditanya juga nggak menjawab, diam 1000 bahasa, terus berlangsung berhari-hari. Durhaka itu, nusuz.
maka seorang suami tidak berkewajiban menafkahi istrinya yang nusus. Coba jangan dikasih belanja, manyunnya dijamin apa? Tambah menjadi-jadi. Lalu pasti dia akan mintanya pasti kasar, mana beras gitu kan, nggak ada makanan. Udah suaminya aja balik ke warung Padang untuk dirinya sendiri. Saya lapar, selama nusus saya nggak berkewajiban, selama baud begitu harus senyum dulu, senyum ramah. Kapan waktu dilaksanakannya, dikeluarkannya zakat fitrah? Wa tajibu bi ghurubi syams lailatal fitri. Faman aslama ba'dahu aw malaka 'amdan aw tazawwaja zawjatan aw wulida lahu waladun lam talzamhu fitratuhu. Wajib ditunaikan dengan terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Maka siapa yang Islam setelah itu atau memiliki hamba sahaya atau menikah si seorang wanita atau punya anak seusai dilaksanakannya Idul Fitri, maka tidak wajiblah memberikan atau mengeluarkan zakat fitrah ketika itu. Tapi dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah 2 hari sebelum dilaksanakannya Idul Fitri, sebelum datangnya Idul Fitri. Karena apa? Karena para sahabat pun zaman dahulu mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka dan untuk keluarganya 2 hari sebelum Idul Fitri. Disebutkan di dalam kitab Syarah Mumti Zadul Mustaqni, wa yajuzu ikhrajuha qabla al-'id bi yawmaini faqat. Dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah 2 hari saja sebelum Idul Fitri. Wa yaumul 'id qabla shalah afdal, dan apabila zakat fitrah ditunaikan pada waktu Idul Fitri sebelum selesai salat, maka itu lebih utama. Ini didasarkan kepada pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum wa li anna sahabata thabata anhum annahum kanu yukhrijunaha qabla al-'id bi yaumin aw yaumain. Karena para sahabat mereka dahulu mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Id. Dan ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Salah satu lafadznya adalah wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suka memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan para sahabat zaman dahulu memberikan zakat fitrah 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitri. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin, amma law akhrajaha qabla al-yawmaini min akhir syahr fa innaha la tujzi'uhu li'annahu lam ya'ti waqtul wujub wa li'anna hadha lam yu'raf 'anis salaf annahum kanu yukhrijunaha qabla al-yawmaini min akhir syahr. Adapun kalau seseorang mengeluarkan zakat fitrah sebelum 2 hari, artinya mungkin 3 hari, 4 hari atau seminggu sebelum lebaran umpamanya, maka ini tidak mencukupi, tidak sah. Karena dia melakukan zakat fitrah sebelum waktu diwajibkannya datang. Belum waktunya. Sama dengan menunaikan sholat duhur sebelum azan duhur. Sama dengan menunaikan sholat maghrib sebelum matahari terbenam. Sama dengan itu, tidak sah. Karena tidak dikenal di generasi as-salafus saleh
bahwa ada sahabat yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum 2 hari dari sebelum Lebaran. Amma waktul fadilah, adapun waktu yang paling utama adalah pada hari Id sebelum ditunaikannya salat Idul Fitri, umpamanya dilakukan ba'da salat subuh pada waktu hari Idul Fitri, lalu dibagikan atau diberikan, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan hal itulah maka hendaklah dilakukan paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri. Bagaimana kalau umpamanya melakukan penyaluran Idul zakat fitrah secara taukil? Makna taukil adalah mewakilkan kepada orang lain. Boleh, dan bila itu lebih maslahat itu afdal. Umpamanya mewakilkan kepada orang yang dianggap dipercaya ilmunya dan amanahnya. Dipercaya ilmunya, dia tidak akan salah dalam membagikan zakatnya. Terus disebut amanah, dia jujur. Dia tidak akan korupsi dari beras zakat tersebut. Dia jujur, dia punya iman. Dia juga memiliki ilmu. Khawatir orang-orang awam kalau menyalurkan oleh mereka salah, diwakilkan, maka dibolehkan. Terus yang mewakilkannya banyak, puluhan keluarga atau ratusan keluarga, maka yang mewakilkan boleh memberikan berasnya kepada orang yang menjadi wakilnya itu walaupun seminggu sebelum Lebaran. Tapi oleh orang yang diwakilkannya ini nanti disalurkannya pas 2 hari atau sehari sebelum Lebaran. Tetap pada waktunya. Penyaluran zakat itu kepada fakir miskin maka dilakukan sehari atau 2 hari sebelum Lebaran atau pada malam Lebarannya sebagai waktu yang afdal. Maka dibolehkan. Oleh karena itulah maka itu yang namanya taukil kepada orang yang dianggap dipercaya ilmunya dan amanahnya. Adapun zakat fitrah wajib dengan bahan makanan pokok. Tidak boleh diganti dengan uang yang seharga bahan makanan pokok itu. Karena sabda Nabi SAW, beliau menyatakan farada sadaqatal fitri sa'an min burrin aw sa'an min syairin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu 1 sa' berupa gandum, baik yang kualitas baik atau kualitas yang rendah sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Kalau orang punya duit yang banyak, ya pasti yang terbaik, yang supernya. Kalau yang pas-pasan, ya yang agak sedangnya. Yang kurang, ya pasti akan memberi yang di bawah sedang. Atau 1 sa' berupa kurma, atau 1 sa' berupa zabib, kismis. Tahu kismis ya? Atau 1 sa' berupa tepung, sesuai dengan kemampuan. Ini semuanya makanan, dan bahan makanan berbeda-beda di setiap daerah. Di kita 5 jenis yang tadi disebutkan itu tidak biasa dikonsumsi ya. Gandum ada nggak di Indonesia? Ada, tapi tidak dimakan sebagai makanan pokok, paling dijadikan bahan kue, roti atau yang sejenisnya. Padahal konon katanya itu lebih sehat dibandingkan beras gitu ya. Beras mah bikin burete, kandungan gulanya dan karbohidratnya terlalu gede, bisa diabetes, bisa tambah gemuk. Kalau gandum tidak, terus seratnya juga katanya lebih banyak sehingga lebih bagus untuk kesehatan.
tapi tidak biasa dimakan. Mana yang lebih laku, roti dari tepung beras atau dari gandum? Dari beras biasanya, karena dari segi rasa lebih enak daripada dari gandum, dan gandum lebih mahal harganya, harganya. Kalau tidak ada atau tidak biasa orang mengkonsumsi 5 bahan makanan pokok tadi, boleh diganti dengan bahan makanan pokok yang biasa dia makan seperti beras. Dibolehkan karena apa? Karena itulah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh penduduk di suatu negeri seperti di kita. Lalu wala ma'iba wala khubza, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok yang sudah busuk, yang sudah campur belatung-belatung, kutu-kutu, yang orang yang mengeluarkannya juga tidak mau memakannya. Wala khubza, dan tidak boleh juga mengeluarkan zakat fitrah dengan rotinya. Karena apa? Roti bukanlah bahan makanan pokok, tapi makanan jadi. Karena apa? Karena roti itu tidaklah tahan lama, paling sehari 2 hari, setelah itu busuk. Kalau yang tahan sampai seminggu harus dicurigai. Berarti apa? Berarti campuran pengawetnya banyak. Makanya kalau mencari roti di toko, jangan yang expirednya wah seminggu ya bagus ya, seminggu ya kuat. Jangan, karena pasti kandungan bahan pengawetnya banyak. Bukan haram, tapi lebih berbahaya bagi tubuh gitu kan. Cari yang expirednya sehari atau 2 hari, tapi baru. Nah, berarti ini nggak ada bahan pengawetnya. Cuma harus dihabiskan hari itu juga agar tidak terbuang. Roti tidak tahan lama. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan nasinya. Umpamanya ini aja nasi saboboko ya. Saboboko teh ya teh saleteren palingnya, sadulang lah, tahu dulang? Dulang lebih gede lagi. Tidak ada bahasa Indonesianya dulang. Karena apa? Karena itu tidak tahan lama, sehari 2 hari basi. Adapun beras bisa berhari-hari, bisa lebih dari 10 harian. Maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan jadinya, baik itu nasinya ataupun rotinya, tapi harus dengan bahan makanan pokok yang tahan lama. Ada satu masalah hal yajuzu ikhrajul qimah nuqudan min sadaqatil fitr. Boleh enggak membayar zakat dengan harga dari bahan makanan pokok berupa uang? Kalau umpamanya beras yang kita makan 10.000 sekilo, 3 kilo berarti berapa? 30.000. Lalu kita salurkan. Hada la yajuz. Ini tidak boleh, wala yujzi'u, dan tidak sah. Karena apa? Pertama, li'annahu khilafu ma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajiha min at-ta'am. Wa qaddara dhalika bis-sa' wa nawwa' dhalika li ikhtilafi istimalin nas min al-at'imah wa qadruha bis-sa'. Karena apa? Karena membayar zakat fitrah dengan uang itu menyimpang dari perintah Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat berupa makanan, dan sudah ditetapkan kadarnya 1 sa' dan jenisnya juga jenis bahan makanan pokok. Maka tidak boleh dengan uang, karena uang sudah ada belum di zaman Nabi SAW? Iya, sudah ada dinar, ada juga dirham, dan tidak pernah baik Nabi ataupun seorang pun sahabat mengeluarkan zakat fitrah yang berupa uang. Oleh karena itulah, maka para ulama yang 3 seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala
menyatakan tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan uang. Jadi satu-satunya imam di antara 4 madhab yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hanyalah Imam Abu Hanifah, seperti yang dikemukakan oleh dalam kitab Al-Mughni juz yang keempat halaman 295. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan tidak boleh dengan uang dan harus dengan bahan makanan pokok. Di kita kan di Indonesia umumnya mengaku bermadhab Syafi'i, tapi kebanyakan mengeluarkan dengan uang. Ngambil madhab Hanafi, padahal fanatiknya kepada Imam Syafi'i luar biasa. Pas untuk urusan ini mati direret-reret acan. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, disebutkan lamma su'ilal Imamu Ahmad an ikhrajil qimah wa anna fulan afta bi ikhrajil qimah. Imam Ahmad ditanya tentang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karena ada si fulan, tidak disebut si fulan ini siapa. Hanya ulama memfatwakan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Beliau menyatakan yadda'una qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'khuduna bi qawli fulan. Mereka meninggalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil pendapat si fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Ada orang yang berbeda memberikan fatwa. Mana yang kita ikuti? Ya tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tapi harus dengan bahan makanan pokok, dan di kita adalah beras dan harus mentahnya, tidak boleh matangnya. Umpamanya dengan buburnya 1 panci atau 1 langseng, atau dengan nasinya walaupun dengan lauk pauknya, dengan dagingnya, atau dengan berupa rotinya, maka tidak boleh, harus bahan makanan pokok yang mentah. Dibolehkan 1 porsi zakat fitrah 3 kilo dibagi kepada beberapa orang fakir miskin, umpamanya 3 kilo. Ada 3 orang fakir miskin, boleh dibagi 1 kilo sewang. Yang jelas kita mengeluarkannya sebanyak 3 kilogram. Atau sebaliknya dibolehkan juga mengeluarkan atau menyalurkan beberapa zakat fitrah hanya untuk 1 orang fakir miskin. Umpamanya 1 keluarga 5 orang, lalu menyalurkan beras sebanyak 15 kilogram untuk 5 orang. Boleh 15 kilogram ini diberikan hanya kepada 1 orang fakir miskin. Dan tidak apa-apa 1 orang fakir miskin menerima penyaluran zakat fitrah dari beberapa orang. Dari sini menerima, dari sana menerima, walaupun umpamanya dia bisa jadi bandar beras untuk hari itu. Terkumpul 1 ton untuk dirinya sendiri dari beberapa. Dibolehkan karena sangat mungkin di sebuah negara yang makmur, yang sangat super jarang orang fakir, orang miskin. Yang mengeluarkan zakatnya sangat banyak, mustahiknya sangat sedikit. Sangat mungkin 1 orang dapat 1 ton di negeri seperti itu. Oleh karena itu dibolehkan bagi dia untuk menerima penyaluran dari beberapa orang hanya untuk dirinya sendiri. Inilah beberapa ketentuan untuk zakat fitrah. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Iya, boleh enggak dengan uang? Tadi kalau langsung ke mustahik tidak boleh. Tapi kalau taukil itu diwakilkan berupa uangnya untuk
agar praktis saja, tapi oleh orang yang diwakili, oleh orang yang diberi wewenang, nanti diberikan beras dan disalurkannya berupa beras, iya boleh. Mungkin itu yang dimaksud dengan uang, tapi oleh sana nanti diberikan beras. Termasuk kita di sini. Kalau ada orang yang bawa uang, ini saya zakat fitrah, kita terima berupa uangnya, tapi nanti akan dibelikan untuk beras, kemudian dibagikannya dalam bentuk beras. Adapun uang kita ambil dari zakat mal, yang juga mungkin saja banyak yang menitipkan ini zakat mal. Ini berupa uangnya. Kadang-kadang kita selipkan, lihat siapa yang sangat butuh ya, selain berasnya juga butuh uang, kita selipkan uang di plastik berasnya itu. Mungkin untuk beli minyaknya atau lauk pauknya. Dan uang itu bukan dari zakat fitrah, tapi dari zakat mal, ya, dari zakat mal, ya, bisa begitu. Atau kadang-kadang ada orang muslim yang hidup di negeri kafir, seperti yang hidup di Belanda, di Jerman, itu negeri kafir, atau di Jepang. Mereka menyalurkan zakatnya ke Indonesia karena di sana nggak ada orang miskin. Kalau toh ada peminta-minta, kafir. Tidak boleh menyalurkan zakat fitrah kepada orang kafir. Lalu menitipkan ke Indonesia. Apakah mengirim berasnya? Tidak mungkin mengirim berasnya. Ongkos kirimnya aja bisa 100 kali lipat daripada harga berasnya gitu ya. Mereka menitipkan uangnya ke kita, oleh kita dibelikan dalam bentuk beras, kemudian disalurkan dalam bentuk beras ya. Jadi kalau menitip uang tapi nanti dibelikan beras dan dibagikan dalam bentuk berasnya, dibolehkan. Wallahu a'lam. Apakah disyariatkan untuk melakukan ijab kabul pada waktu penyerahan? Iya, apakah harus ijab kabul? Tidak harus ijab kabul. Tidak ada perintah dari Al-Quran, tidak ada perintah dari hadis Nabi SAW untuk ijab kabul. Saya serahkan zakat fitrah atas nama keluarga Anu sebanyak 5 orang sebesar sekian kilo. Sah, nggak perlu. Tidak ada nas. Yang ada adalah si orang yang diberi tugas untuk menyalurkan zakat dan menerima titipan zakat untuk mendoakan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil oleh kamu dari harta-harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa mereka, dan wassalli alaihim, doakan mereka karena doamu itu menenteramkan mereka. Jadi yang ada adalah doa bagi orang yang ketitipan zakat untuk disalurkan, bagi si muzaki. Muzaki itu orang yang zakatnya. Nah, bagaimana lafaz doanya? Sholawat. Nabi SAW ketika ada seseorang yang datang, ya Rasulullah ini zakat saya dan keluarga. Kalau itu satu keluarga, Nabi mendoakan Allahumma sholli ala ali fulan. Allahumma, ya Allah, sholli, limpahkanlah salawat ala kepada ali fulan, keluarga si fulan, disebut namanya. Kalau yang menitipkannya namanya Ujang, Allahumma sholli ala ali Ujang. Kalau umpamanya ada orang yang datangnya sendirian atas nama dia, ini satu orang untuk saya zakat dari saya, Nabi hanya mendoakan sallallahu alaik, atau boleh mendoakan Allahumma sholli alaika, semoga Allah memberikan salawat kepada engkau. Doa ini yang disyariatkan. Adapun ijab kabulnya tidak disyariatkan karena tidak adanya nas dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Tidak berdosa kan? Tidak perlu, tidak disyariatkan. Tapi kalau itu dianggap sebagai bagian sunnah atau apalagi syarat, kalau nggak ijab kabul nggak sah. Emangnya nikah gitu? Bukan. Maka
kalau sesuatu yang tidak disyariatkan lalu kita anggap bagian dari syariat, maka menambah syariat. Yang mana dulu? Terlalu banyak tapi nggak akan dibaca semua. Yang enteng dan tulisannya bagus. Dipilih yang tentang zakat fitrah dulu. Tentang halal bihalal nanti. Pas ini Idul Fitri. Ini baru. Bagaimana cara bayar fidyah karena menyusui? Berapa beraskah dan ditambah lauk pauk atau cukup uang saja? Apakah utamanya juga sebelum Idul Fitri? Iya, wanita yang menyusui boleh tidak saum, bahkan lebih bagus tidak saum. Kira-kira kalau wanita yang menyusui saum kuat enggak? Kuat. Tapi berisiko. Apa resikonya? Membahayakan kesehatan ibunya atau bayinya nanti sakit. Atau mungkin saja imunitasnya menurun, gampang terkena penyakit, atau mungkin ada kelainan gitu ya. Atau resiko-resiko lainnya. Makanya lebih baik buka. Dan dia harus membayar fidyah, bukan qadha. Apalagi dua-duanya harus fidyah, ya harus qadha. Enggak ada double hukuman seperti itu. Dia fidyah dan tidak boleh memilih mending fidyah mending qadha. Ayo fidyah lebar gitu. Mending qadha. Enggak boleh sekehendak hati. Fidyah sudah, itu ketetapan syariat ya. Nah, bagaimana fidyahnya? Fidyah bukan memberi uang. Fidyatu ta'ami miskin. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin, bukan memberi uang. Kalau memberi uang nanti dibelikan rokok atau dibelikan pulsa ya, maka memberi uang. Memberi apa? Makanan. Bisa masak ya dengan menu yang biasa kita makan, lalu mengundang orang fakir dan miskin dan disuruh makan sekenyang-kenyangnya. Udah. Bisa juga kita antar satu porsi. Bisa kalau malas masak, apalagi sedang menyusui gitu ya, bisa dengan cara beli dengan menu yang biasa dia makan ya. Beli kemudian diberikan kepada fakir miskin. Kalau 10 hari tidak saumnya, 10 dus umpamanya. Kemudian diberikan ke 10 orang fakir miskin. Atau bisa juga dalam bentuk berasnya setengah sok, jadi 1,5 kilogram per hari, keluarkan berikan kepada fakir miskin. Itu yang pokoknya 1,5 kilogram beras. Kalau umpamanya mau memberi dengan uangnya untuk beli gasnya, untuk beli lauk pauknya, atau ini ada 1,5 kilogram beras, ini ada dagingnya sekilo, boleh. Itu selebihnya adalah sedekah bagi mereka. Tapi fidyahnya itu sendiri yang pokoknya adalah 1,5 kilogram beras. Dan di tahun sekarang katanya tidak akan ada zakat karena zakat misalnya mau dipakai, dijual terusnya lalu dibayar buat bayar utang ke material apa? Ke material. Materialnya dulu untuk apa? Oh, masjid. Iya. Boleh enggak zakat fitrah kepada masjid? Tidak boleh. Zakat fitrah itu khusus untuk fuqara dan masakin. Bukan kepada 8 asnaf yang dijelaskan dalam surah At-Taubah 60. Itu zakat mal. Kalau zakat fitrah khusus. Zakat fitrah itu Nabi SAW farada Rasulullah SAW zakat fitrah tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat fitrah ini diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Orang fakir dan miskin maknanya sama. Keadaannya sama, cuma miskin punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir koreh-koreh cok, dia tidak memiliki penghasilan tetap. Ada yang nyuruh kuli, dia bisa makan. Nggak ada yang nyuruh manyun, itu fakir. Dua-duanya keadaannya tidak mampu ya. Maka
zakat fitrah ke sana. Nggak boleh ke lembaga, nggak boleh ke masjid. Ya kalau ke masjidnya maksudnya ke DKM sebagai wakil nanti disalurkan ke fakir miskin boleh. Tapi untuk kepentingan masjid tidak boleh sama sekali. Ya, maka tidak boleh zakatnya dikumpulkan, zakat fitrah berupa beras, kemudian dijual uangnya, dibelikan bahan bangunan, dibelikan semen, maka tidak boleh. Maka orang yang melakukan itu khianat terhadap harta fuqara dan masakin. Itu hak fuqara dan masakin, bukan hak fi sabilillah. Kalau dianggap masjid fi sabilillah, masjid dianggap fi sabilillah juga diikhtilafkan oleh para ulama. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Fi sabilillah itu para mujahidin di jalan Allah, ya. Oleh karena itu tidak boleh menyalurkan zakat untuk dana pembangunan masjid. Badan zakat di rumah saya memulai menerima zakat sejak awal Ramadan dengan dalih agar tidak memberatkan panitia. Apa ini benar? Justru lebih berat bagi panitia, kerjanya dari awal Ramadan. Di sini kita membentuk kepanitiaan, ya. Mungkin sejak sekarang ada 1-2 yang nitip, ada yang dengan uangnya nanti kita belikan beras, dan kebanyakan dengan beras. Dan kita bagi pada malam Idul Fitri. Bisa 1 ton kita dapat di sini umpamanya, dan tidak berat. Udah asal orangnya banyak, satu malam itu beres. Asal efektif, data sudah ada gitu ya. Berasnya sudah ditimbang, sudah dibagi-bagi, tinggal pas ba'da maghrib atau ba'da isya malam takbiran, ini tugasnya kesana paling beberapa jam beres. Itu efektif, ya. Tapi kalau dari awal itu justru lebih berat kerja panitia, karena setiap hari harus ada yang piket gitu ya. Jadi katanya tidak ingin memberatkan, tapi malah lebih berat. Nggak efektif mungkin cara kerjanya. Sudah dulu ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Kalau besok masih ada pertanyaan tentang zakat fitrah dibolehkan, walaupun mungkin besok kita akan bahas Idul Fitri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.